Ini Pak izin, saya dari provinsi Pak, mau ini menanyakan tentang masyarakat yang di sini tentang Pak tentang pengawasan yang di masyarakat. Kalau di sini seperti apa pengawasan masyarakatnya tentang pembangunan yang ada di Kalau di kami sebelumnya Pak dulu, saya Tani Subilar selaku Sekretaris Asas. Dalam hal ini kalau misalkan masyarakat contoh ada pembangunan, masyarakat pasti akan menanyakan. Tetapi alhamdulillahnya di sini masyarakat menanyakan melalui prosedur melalui BPD ke BPD dengan bertanya, nanti BPD yang akan datang ke kita ke pemilihan desa menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan tadi. Nah, kita yang nanti akan menjelaskannya melalui BPD. Nanti BPD yang akan menjelaskannya ke masyarakat. Mau masyarakat langsung atau nanti di forum-forum musyawarah. Seperti itu, Pak. Tapi kalau misalkan acara musdes, musdus, kemudian ada musrenbang itu masyarakat dilibatkan melalui atau hanya BPD atau dengan ibu kontak? Kalau musyawarah desa pasti ada program tokoh masyarakat. Misal ketua RT, ketua RW, tokoh agama, dan program perempuan, Pak. Misalkan dari perempuan itu ada kader PKK, kader posyandu dan lain-lain. Jadi memang masyarakat dilibatkan Pak ya? Iya. Dan APBDes pun di Pangpang di desa itu masyarakat tahu Pak ya? Ya, kami setiap kalau sudah disahkan lalu tertuang dicetak melalui banner, kami pampang di papan pengumuman. Kami selalu ada ketika melihat ada yang ke desa pasti mereka melihat. Dan satu lagi paling di medsos kami lah, di FB lah kita selalu di share bentuk APBD. Tapi selama ini Pak sering tidak ada laporan-laporan yang dari masyarakat misalkan ketidakpuasan terhadap pembangunan gitu? Kalau secara langsung resmi mereka tidak sebetulnya. Tapi kalau obrolan di warung kopi di sana mungkin ada lah, ada gitu. Tapi secara resmi kami selama ini belum pernah menerima. Berarti sama ini dengan masyarakat sinergitas antara desa dan masyarakatnya terjalin dengan aman. Ya, alhamdulillah terjalin. Itu saja Pak yang mau ditanyakan. Terima kasih. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Damang. Bentar Bu, saya dari provinsi nih. Betul. mau menanyakan tentang apa saja sih yang dibutuhkan desa kepada masyarakat, yang dibutuhkan masyarakat yang kita kepada desa tentang pelatihan apa saja sih yang sudah dilaksanakan, dan kemudian kebutuhan juga desa melaksanakan pelatihan kepada masyarakat itu apa? Ada rencana belum untuk tahun ini atau yang sudah di tahun Kalau yang sudah dari tahun ke belakang memang kita banyak bantuan dari pihak akademisi, tapi kan kalau pihak akademisi bentuknya pengabdian masyarakat Pak, jadi kurang konsisten ataupun jangkauan rentang waktunya kurang lama. Kalaupun misalnya pihak provinsi akan membantu, jadi ada pelatihan yang begitu intens yang bisa mendampingi masyarakat itu dari mulai mereka menerima pelatihannya, implementasinya sampai nanti berbuah hasilnya. Gitu. Terus kalau untuk kepemudaan misalkan atau yang misalkan anak-anak yang memang tidak melanjutkan sekolah, betul, di sini memang mungkin ada ya, tapi walaupun tidak banyak. Nah itu sudah terorganisir belum Pak? Belum. Jadi saya menginginkan ada semacam bentuk perhatian Pak, pelatihan bagi masyarakat, khususnya para pemuda-pemuda ataupun dari kalangan-kalangan yang pasti membutuhkan pendidikan yang di luar dari pendidikan yang formal gitu. Jadi kayak semacam pelatihan untuk meningkatkan kemampuan ya bagi anak-anak yang memang tidak beruntung lah untuk melanjutkan pendidikan yang lebih baik, seperti pelatihan di bidang montir Pak, kemudian mungkin dari wanitanya ataupun laki-laki juga pelatihan dasar menjahit gitu. Jadi pas mereka punya kemampuan itu, kita juga bisa dorong skillnya untuk meningkat gitu Pak. Di sini kan tadi saya lihat tuh BUMDesnya udah punya tren sendiri nih. Betul. Nah,
berarti sudah pernah melaksanakan pelatihan ya buat misalkan masyarakat dengan UMKM-nya atau gimana ya? Sudah pernah Pak, sudah pernah mungkin, tapi tidak menutup peluang Ya. bagi provinsi untuk membantu secara intensif Pak. Iya. Ya, jadi kalau sekarang mah yang lebih membutuhkan untuk masyarakat juga pelatihan yang mungkin kedepannya bisa juga membantu desa Iya, juga, betul, penghasil PADES juga, betul, apalagi betul. BUMDES-nya sudah Iya. berjalan dengan baik kalau di sini. Apalagi kalau misalnya BUMDES kan sekarang kita fokus di ketahanan pangan juga Ya. Pak. Gitu. Nah, ada baiknya juga mungkin pelatihannya juga untuk pengolahan Ya. lahan, kemudian cara bertani dengan menggunakan obat-obatan organik ini buat pupuk-pupuk dan segala macam gitu Pak, itu lebih bagus Pak. Siap Bu. Nanti kita sampaikan juga ke pimpinan Siap, Pak. mudah-mudahan nanti. Mudah-mudahan bisa- ada rezekinya Ya, buat gitu. masyarakat Desa Ciputri khususnya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Izin Pak Kades, Pak Sekdes, abdi di provinsi. Dokaka Desa Tepengiten yang terang Kades tentang pengembangan desa digital di desa ya begitu. Apakah sudah diterapkan secara digital sebagai pelayanan atau nanti yang bisa gitu? Kemarin. Kami sementara saya Desa Cibeudeuh menuju proses desa digital. Kami bekerja sama dengan Kampung Pintar Desa Cibeudeuh. Pelayanan sudah mulai pakai digital ya. Hanya saja dari tahap pengembangannya itu di tahap sosialisasi dengan masyarakatnya kita Pemilih respon masyarakat apa? respon masyarakat variatif ya Pak ya. Untuk generasi mungkin yang digital ya itu memudahkan, hanya saja untuk para lansia dan mereka yang nggak paham dengan digital itu merepotkan katanya kan gitu Pak. Hanya saja kami mencoba bagaimana dari setiap keluarga ini kan sudah pasti ada yang paham dengan digital, jadi orang tua lainnya bisa dibantu dengan anak-anaknya yang paham dengan digital itu. Udah pelaksanaannya berapa tahun Pak? Pelaksanaannya kami itu kalau nggak salah itu sudah dari tahun 2021. Iya. Berarti sistemnya teh kalau ada yang bikin surat unjuran apa itu udah melalui digital apa? Sementara dua ya, ada yang menggunakan digital, ada juga yang masih secara manual dan analisa. Nah, gini Pak, sekarang kan memang sudah menjadi tren ya, tren di masyarakat, di desa, maupun dimanapun sekarang sudah melalui digital. Pertama untuk memudahkan kita, misalkan data yang datang ke sini sudah terekam langsung, kemudian pembuatan surat sudah terekam langsung. Kita juga sekarang di Provinsi Jawa Barat sedang mengembangkan itu. Nah nanti kedepannya Pilkades pun sudah digital Pak. Iya. Nah, Pilkades pun nanti kita sudah digital, pengembangan sistemnya lagi dikembangkan saat ini. Nanti mah aplikasinya itu bisa digunakan untuk desa, masukin data penduduk, profil desa, kemudian total DPT desa. Nah, nanti juga bisa nanti kita ditujukan oleh desa, misalkan untuk pembuatan surat menyurat cukup warganya kalau sudah masuk di data kependudukan kita, cukup warganya bawa KTP, nanti KTP desanya kebutuhannya buat apa, kita tinggal tahu nomor surat, nomor apapun nanti muncul dengan otomatis, itu bisa Pak dikembangkan. Ini karena kalau mah ini desa ini kebetulan masih ada di wilayah gitu ya. Jadi belum semuanya warga memahami tentang digital, dan ada juga warga yang masih HP-nya belum gitu. Nah, kita juga lagi mengembangkan Pak, sekarang kan dikumpulkan sama para gubernur itu tentang Pilkades digital. Nah, itu untuk memudahkan pertama perhitungan suara. Yang kedua, yang itu aplikasi itu nanti bisa dipakai oleh desa pun. Terus yang ketiga itu nanti juga kita kalaupun ada nanti sistemnya ke depan, kalau ada Pilkades nanti yang dari luar
daerah di kita kerja di luar negeri itu bisa ikut memilih Pak. Oh iya. Nah, jadi tidak harus pulang ke rumah gitu kan, itu dan efisiensi itu buat mereka juga, jangan pulang ke sini tapi suaranya kita bisa dapatkan. Walaupun memang responnya memang banyak nanti dari warga juga ada yang kepercayaan terhadap itu, memang harus ada sosialisasi juga sih Pak. Makanya harus Ya, dari awal ya. tahapannya kita meyakinkan masyarakat untuk pilkada kita, takutnya kan ada apa itu, nah itu juga pertimbangannya banyak. Cuman memang kita mengharapkan dan Pak Gubernur mengharapkan juga kita serba digital. Termasuk kan kalau yang di sini kan Siskuda semua sudah transaksi bank tunai. Iya. Nah, sudah tidak melakukan lagi manual, walaupun memang ada sebagian yang manual. Itu kan nanti rekap juga ke kita, ke provinsi juga bisa melihat ya. Nah, itu pengembangan desa juga sih. Respon masyarakat sekarang digital lumayan juga Pak. Kalau ada temuan apapun juga langsung share Facebook, share apa gitu banyak. Jadi tetap masih ada di golongannya warga itu. Iya, Jadi nggak semua lah ya. ya semua. Kebanyakan memang sudah agak pintar sih. Apalagi kalangan milenial itu yang anak-anak muda sekarang memang sudah mulai. Saya lihat mah dari umur 50 ke atas emang Ya. belum beda. Ya. Dalam arti belum beda dengan usia dari 40 ke 15 sampai itu. Kalau di kita itulah usianya antara 15 sampai 40 itu emang udah. Tapi bagus sudah menerapkan desa digital mah, tinggal pengembangan itu. Pakai sistemnya dari bikin desa sendiri apa? Enggak, kami itu dari kerjasama dengan BPMD Kabupaten Cianjur kan ya memfasilitasi yang namanya aplikasi Kampung Pintar. Kampung Pintar. Jadi untuk proses surat menyurat belum sampai ke situ ya? Sudah Oh. dengan menggunakan aplikasi Aplikasi itu. itu. Iya. Jadi yang tadi disampaikan secara surat menyurat penomoran itu secara sudah otomatis kan. Berarti tinggal bagus kalau gitu. Berarti kita memang sudah harus lebih selangkah lebih ke depan gitu Pak. Iya. Secara digital. Karena nanti mah kan bisa jadi apa-apa digital, apa-apa sistem gitu. Iya, benar. Gitu. Soalnya banyak desa yang memang belum mengembangkan itu. Hanya mungkin beberapa surat yang terkait mungkin dengan pertanahan Ya. yang belum kami digitalkan gitu kan. Karena soalnya susah ya, satu susah, kedua untuk mereport datanya pun juga membutuhkan waktu dan pemahaman yang lebih gitu kepada warga, takutnya kan datanya dimainkan dan sebagainya gitu. Dari dulu sih Pak, kalau pendudukan yang kedua pertanahan susah itu, susahnya kan ada yang jual beli, kadang-kadang kan nggak lapor ke kita. Iya. Nanti aja udah ada masalah, ada apa baru bikin surat permintaan jual beli. Memang susah kalau itu. Dari dulu sih. Memahami pentingnya administrasi. Nah, dan masyarakat tidak sama semua. Ini lagi dijalankan ya program desa antar di wilayah gitu. Oh, bapak ada. Ya, ya itu wajib lah harus ada Iya. ya. Pelayanan pun sama nanti. Iya. Pelayanan muter Ya. Pelayanan muter. Jadi ketika posyandu bukaan posyandu Ya. atau rutinitas posyandu di setiap wilayah, kami pun ngantor di sana. Oke. Udah, makasih Pak. Ya, Informasinya. Mohon. Benar. Kenalkan, saya dari provinsi. Ini mau identifikasi terkait pendampingan masyarakat kepada pihak desa. Kalau Bapak sebagai apa Pak? Kasih kesra. Oh, kasih esra ya. Ini yang ingin ditanyakan nih, apa saja masalah utama yang dihadapi masyarakat saat ini yang di desa sini? Kalau untuk masyarakat sekarang itu agak sedikit berkurang tentang kaitan gotong royong. Nah, kalau dibandingkan dengan yang dulu, itu kan
partisipasi masyarakat kan emang eh, lebih semangat untuk gotong royong. Tapi kalau belakang-belakang ini mungkin zaman juga sih mempengaruhi. Dari segi gotong royongnya itu agak berkurang gitu si gotong royong. Buktinya emang khusus di Sukamaju, tapi bukan di Sukamaju saja. Kebanyakan kalau di wilayah kami di Kecamatan Cimanggu itu agak berkurang untuk gotong royong. Kalau masyarakat peran serta dalam PADES, misalkan untuk pelaksanaan PADES gimana? Nah, kalau untuk PADES, ya justru itu untuk PADES sangat tidak ada untuk peran masyarakatnya. Kalau disebut total tidak ada sih tidak, tapi sangat minim untuk PADES. Jadi kalau misalkan ya emang kebanyakan desa sih untuk sekarang itu kalau misalkan ada musrembang sama mutus untuk pengajuan itu kebanyakan ke impas dulu. Nah, betul. Jadi memang tidak ada misalkan masyarakat yang memang berperan pengen PADES di sana maju nih harus apa nah itu Ya, memang belum ya. belum sampai ke situ. Kalau untuk menggali PADES di sini sudah ada misalkan desa udah membuat apa pendampingan apa kepada masyarakat supaya masyarakat paham nih bahwa kalau ada PADES itu desa itu bisa enak lah membangun desanya, tidak harus membutuhkan dana desa misalkan. Sudah ada peran masyarakat ya. Kalau untuk itu kita sudah mencoba beberapa poin. Salah satunya sempat ada kelompok pemuda giat wisata. Kebetulan di kita kan ada di aliran sungai, ada curug. Sempat itu dibuka peran serta masyarakat di situ lumayan bagus, tapi emang terkendala dari segi ada pro kontra. Sebagian ada yang mendukung, sebagian juga ada yang tidak. Kembali lagi kalau untuk pariwisata di kita ada beberapa spot sebetulnya, cuman masyarakat itu kesulitan. Kalau untuk pengurusan sih sudah, tapi kalau untuk penunjangnya itu yang agak sulit. Jadi terbenturnya itu kalau misalnya kalau jalan ada infrastruktur, kembali lagi masyarakat gimana nih gitu tindak lanjutnya. Jadi setelah dibangun, seadanya masyarakat pun sudah ada, akhirnya terbengkalai kembali. Kalau unsur yang berperan misalkan dari pihak masyarakat atau gitu ada nggak buat pendampingan di masyarakatnya? Kalau sejauh ini sih dari pihak kecamatan pendamping juga ada, tapi untuk dari pendanaan yang dipermasalahan itu dari pendanaan. Nah, kita juga udah berusaha sih sebetulnya dari pihak desa membuat satu komunitas pegiat wisata. Kita sudah mengajukan, tapi ya kalau mengajukan kan harus ada hal-hal yang harus penunjangnya, seperti itu sih kesulitannya. Jadi kalau pendampingan memang sudah ada ya, Sudah ada. sudah ada. Cuman memang terkadang masyarakat pun memang belum paham dan harus banyak sosialisasi Nah, dulu kalau untuk itu. Ya udah, segitu aja mungkin yang ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, mohon maaf, perkenalkan saya Dian Yono. Pada sekarang ini saya akan menjelaskan tentang perilaku korupsi yang ada di ASN atau yang ada di tingkat desa. Nah, kan kalau sekarang itu Pak, kalau ada apa-apa korupsi apa-apa kan sekarang langsung ini Pak gelar di media sosial nih. Nah, beberapa perilaku korupsi yang di ASN itu yang pertama perlu Bapak ketahui itu ada suap menyuap. Dan misalkan ada desa nih, ada keperluan mau program apa, harus ada uang dulu, nah itu juga termasuk perilaku korupsi. Kemudian yang kedua ada gratifikasi juga. Terkadang kan di desa nih ada pemilihan perangkat desa. Nah itu kadang-kadang juga misalkan ada dari pihak mana ada yang minta uang ke desa untuk meloloskan, nah itu juga termasuk gratifikasi. Kemudian yang ketiga, ketika program yang masuk ke desa, nah yang masuk ke desa juga sama banyak perilaku ASN yang memang menyimpang. Yang pertama kadang-kadang sebelum program masuk mereka minta uang duluan, itu kebanyakan dari pihak, ada juga dari pihak ASN yang
curang gitu Pak. Kemudian yang ketiga itu kadang-kadang menentangi proses hukum. Ya makanya kalau untuk ASN itu tidak boleh seperti itu. Karena jaminannya kalau memang ASN melakukan itu, pertama nanti akan dari segi jabatannya ada teguran lisan maupun teguran hukum kalau memang sudah menyangkut kasus korupsi. Gitu. Makanya perlu hati-hati, apalagi kalau zaman sekarang itu ketika ada kasus apapun itu viral di media sosial. Ada juga Pak kejadian yang ini masih hangat gitu, masih hangat. Banyak yang kayak misalkan bantuan dari Kemensos, dari apa masuk ke kita, masuk ke pihak ASN itu kadang ada potongan itu juga termasuk korupsi gitu, Pak. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan Pak untuk praktik korupsi yang ada di ASN dan harus dihindari dari sekarang. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada di daerah-daerah kita, mereka ada mudah-mudahan. Itu Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah action? Udah. Izin Pak, Ya. saya kemarin apa yang sudah diperintahkan untuk ini Pak, untuk mengidentifikasi ke desa-desa terkait tentang pola hidup masyarakat, kemudian tentang inovasi yang ada di masyarakat juga. Kemudian kemarin hasil dari pertemuan dengan beberapa desa, nah, kita kemarin tuh membahas tentang perilaku masyarakat yang ada di desa sekarang. Contohnya kemarin desa itu banyak yang memang memerlukan pendampingan untuk bisa masyarakat itu menggali potensi yang ada ikut menggali potensi yang ada di desa Pak. Ya. Dan di desa pun sekarang kebanyakan masyarakat itu ketika melakukan musrenbang, ketika apa-apa mereka itu seringnya mengajukan infrastruktur tapi tidak mengajukan apa yang menjadi penghasilan untuk ke desa Pak. Ya. Nah, kemudian kemarin juga saya menanyakan juga ke kepala desa tentang pengawasan dari masyarakat untuk pihak desanya Pak. Nah kemarin juga memang banyak yang kalau misalnya masyarakat itu sudah mulai pintar Pak. Jadi ketika ada kegiatan di desa, infrastruktur apapun itu, nah masyarakat sudah ikut memantau sekarang Pak. Untuk monitor ya. Ya untuk monitor. Dan sekarang juga banyak desa-desa yang memang karena adanya media sosial, adanya ada Facebook, ada apa-apa, mereka sekarang ada temuan dari desa itu sekarang melalui medsos masyarakat itu sudah mengenal desa itu, jadi memang banyak juga yang melaporkan ke kita sekarang Pak. Itu. Nah mungkin itu sih Pak, nanti buat pembahasan selanjutnya gimana kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada di desa, apalagi terkait laporan-laporan yang dari masyarakat Pak. Dan sekarang kita sudah mendata sudah beberapa desa yang bermasalah Pak. Mungkin itu yang dilakukan. Oke, terima kasih. Nanti akan kita tindak lanjut bersama-sama ya, Pak Dian ya. Sudah cukup itu saja. Ya. Alhamdulillah. Makasih Pak. Ya.